cinta dan sayang kepada zuriyah Nabi Muhammad. Dalam inna a'tainakal kausar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Ini mesti diajarin guru-guru balik lagi mestinya. Allah telah memberikan nikmat yang besar. Yuk kita sholat, kita berkorban, zakat. Dan orang-orang yang membenci Nabi Muhammad putus keturunannya. Diterlasin ayatnya, sebabun nuzulnya, yaitu ketika anak Nabi Muhammad yang terakhir laki-laki yang namanya Ibrahim meninggal di umur 2 tahun. Orang kafir Quraisy syukurin Nabi Muhammad gak punya anak laki, syukurin kata kafir Quraisy. Turun tuh inna a'tainakal kausar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Dia yang putus ntar gak punya anak laki, mati keturunannya. Hatta punya anak laki, mati juga. Tapi Rasulullah terus dengan daripada Fatimah Zahra yang menikah dengan Sayyidina Ali dan kemudian punya anak Hasan dan kemudian punya anak Husain, darinya kemudian Ali Zainal Abidin, darinya kemudian terus sampai sekarang kita menyaksikan cucu-cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pak, dia juga nggak mau begitu dan dia nggak tahu begitu, tapi Allah Subhanahu wa taala yang punya aturan dan punya urusan. Kita lihat ada Al-Attas, zuriyah Rasulullah. Kita lihat ada Al-Haddad, zuriyah Rasulullah. Kita lihat Syihab, zuriyah Rasulullah. Dan nggak boleh dia orangnya begini nggak bisa Pak, nggak bisa. Dia kita hormatin, dia kita muliain. Ulama juga ya ulama juga, udah ulama habaib, lebih lagi gitu kan. Walaupun bukan jaminan, iya, tetapi kita hormatin. Bukan begini memperlakukan cucu Rasulullah ini, bukan. Apalagi ada orang yang ngorek-ngorek aibnya, disebarluaskan aibnya. Begini caranya. Lihat ntar ketemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhirat, apa yang terjadi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diludahin enggak marah, Pak. Diludahin enggak marah. Agamanya diganggu, keluarganya la haula wala quwata illa billah. Saya suka nggak kuat cerita kalau berhubungan dengan keluarga Nabi Muhammad SAW. Ketika anaknya dicerai, suaminya itu kurang ajar banget, menceraikan anak Rasulullah SAW. Itu gaya, ya, itu anak daripada Abu Jahal. Itu Nabi didoain sama Rasulullah, dikutuk oleh Rasulullah, semoga kau tercabik-cabik oleh binatang buas. Dan keluar dari rumahnya lagi berjalan diterkam dan hancur badannya. Lihat. Jangan coba-coba. Sampai Sayyidina Ali dipesan sama Rasulullah. Ini Sayyidina Ali, sepupu, dekat. Dari masih umur 5 tahun sama Rasulullah. Kemudian mempersunting Fatimah, anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Fatimah darah dagingku. Mengecewakannya sama dengan mengecewakan aku. Sallu ala Nabi Muhammad. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan macam-macam gitu loh. Orang-orang yang membuat cucu-cucu Rasulullah bersedih. Jangan macam-macam, Pak. Orang-orang yang membuat cucu-cucu Rasulullah menderita. Jangan macam-macam, coba lihat. Orang-orang yang membuat anak cucu Rasulullah ini berduka. Fatimah itu dibilang begitu, Sayyidina Ali itu dituding begitu. Fatimah itu darah dagingku, kata Nabi. Mengecewakannya sama dengan mengecewakan aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Minasyaitonirrajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Bismillah rabbi Allah hasbi Allah tawakkaltu 'ala Allah itasamtu billah. Bismillah fawattu amri ila Allah ma syaa Allah la quwwata illa billah.
Makasih Pak. Makasih. Bismillah, tahasamna billah, bismillah tawakkalna billah. Bismillah walhamdulillah wal khairu wasyarru bi masyiatillah. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukurillah ala ni'matillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyiduna Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ma'asyiral muslimin, sahabat sekalian yang dimuliakan Allah, amma ba'du. Selalu harus kita ingatkan sejak awal kalimat yang pasti diucapkan oleh pembawa acara, oleh penceramah, oleh dai. Alhamdulillah. Karena memang itulah pembuka pintu langit. Dimaknai bahwa alhamdulillah ya Allah masih bisa ikut ngaji gitu. Alhamdulillah ya Allah masih bisa ngaji begini gitu loh. Bapak Ibu sekalian, ini penting untuk kita syukuri. Duduk ngaji begini masih dibuka, penting. Udah dibuka lah kalau bilang masih, penting. Di negara lain belum boleh, nggak boleh Pak sembarangan. Di Saudi Arabia bahkan nggak boleh. Coba tanya, duduk begini buka nggak boleh. Bayang masjid bayar pulang, gitu ya. Di negara lain juga begitu Pak. Jadi ini kita syukurin banget ya, syukurin ya Allah, alhamdulillah. Inilah nikmatnya gitu ya, yang nggak bisa kita banding-bandingkan sebenarnya. Cuma ini masya Allah, boleh duduk buka pengajian, bahkan buka pelangpang panggung. Ini kita syukurin kepada Allah, ya Allah jangan sampai dicabut nikmatnya taklim, begitu. Nikmatnya taklim. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Yang kedua, salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pembuka, agar nanti kalau kita doanya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bernabikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah, ini pembukaan lagi setelah kita nggak ketemu berapa lama, PPKM lah begitu ya. Dan PPKM insya Allah berakhir pada tanggal berapa ya? 6 September. Iya. Yeah. Kayaknya sih enggak, kayaknya enggak diperpanjang lagi insya Allah ya. Ya kalaupun diperpanjang ya nggak ngepek sih sebenarnya ya. Namun hari ini izinkan saya sebagai pembuka untuk menelaah tentang sejarah, apalagi yang akan membuat kita insya Allah selamat di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Bukan Quran dan hadis, ya Quran dan hadis, cuman dari sudut pandang sejarah. Bismillahirrahmanirrahim. Nggak jauh-jauh. Nanti kita lanjutkan lagi, tapi ini ada satu pesan, satu message yang harus saya bawa dalam 1 bulan ini. Istilahnya kalau saya dari orang dunia sales, Bapak Ibu sekalian, going back to the super basic. Nah, ini Haji Basit biar jadi judul nih. Going back to super basic. Dalam dunia penjualan seringkali kita dipersoalkan dengan persoalan-persoalan yang rumit. How many calls per day, how many visit per day, berapa calls, berapa telepon, berapa kunjungan, how many flyers, berapa lembar flyer yang mesti kita bagiin, itinerary-nya kemana, semuanya akhirnya ribet. Maka ketika untuk mengatasi keribetan itu, sebagai seorang, ya saya memimpin perusahaan penjualan di beberapa tempat, selalu saya canangkan program going back to super basic. Mari kita mesti, kalau mau selamat, kembali ke basic yang super, ya, yaitu
7 langkah penjualan gitu ya. Salam, sapa, senyum dulu ya, tanya, cek stok barang dan sebagainya dan sebagainya. Saya mau masuk itu kemari dalam persoalan-persoalan bangsa ini, dalam mengatasi dan berkontribusi ketidakadilan yang kita rasa, dalam mengatasi dan berkontribusi terhadap perbaikan bangsa ke depan. Going back to super basic, kembali ke hal yang paling dasar yang super. Apa itu? Akhlakul karimah. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak, kata Nabi. Innama, hanya saja aku diutus yang paling utama untuk menyempurnakan akhlak manusia. Maka itulah, karena itu coba lihat zaman kita masih kecil di pesantren atau di madrasah. Pasti hari pertama awal itu selalu yang diajarin itu adalah akidah akhlak. Betul atau tidak? Itu yang mesti kembali. Akidah akhlak. Mari kita lihat zaman Rasulullah SAW. Tauhid la ilaha illallah yang diajarkan Nabi, dan al-amin, orang yang dipercaya. Emang la ilaha illallah, nah katanya baru mulai disebut-sebut setelah jadi nabi. Enggak Pak, dan enggak perlu kita perdebatkan. Untuk santri-santri sejarah pasti memahami bahwa Rasulullah sholat sebelum peristiwa Isra Mi'raj, betul? Bahwa Rasulullah mengatakan la ilaha illallah sebelum diangkat jadi Rasul. Tidak pernah seumur-umur Rasulullah SAW meninggalkan sholat yang nanti setelah Isra Mi'raj jadi 5 waktu. Tapi beliau senantiasa sholat. Belum 5 waktu, ntar setelah Isra Mi'raj baru 5 waktu. Dan tidak pernah beliau menuhankan yang lain selain Tuhannya Ibrahim, la ilaha illallah. Jadi ini dikuatkan oleh hadis Nabi. Aku diciptakan dari sulbi yang suci, kata Rasulullah, dari rusuk yang suci, yaitu Abdullah. Suci. Bagaimana orang bilang bapak ibu Nabi masuk neraka? Ya. Dan dari sulbi yang suci, dari rusuk yang suci, Aminah suci. Dan Allah jaga kesucian itu sampai Nabi Allah Ibrahim dan sampai Nabi Allah Adam. Hadis sahih riwayat Tirmizi. Ya, jadi jangan lagi kita mengatakan bapak ibu Nabi di neraka, jangan. Ya, selain kurang ajar dan nggak pantas gitu loh. Ya. Kan Nabi yang bilang multitafsir Pak, multitafsir. Dan itu nggak perlu kita bahas lagi ya, udah banyak pembahasan ya. Ya kalau bahasanya persis dari bahasa Arab doang, terjemahan ya repot. Mesti tanya sama orang yang bergaul, tanya sama orang yang sehari-hari menggunakan bahasa Arab. Dan kalau kita yang nggak tahu, masuk ke dalam budaya orang-orang Arab zaman itu yang memanggil paman itu dengan kata-kata abi, yang memanggil orang yang memelihara dengan kata-kata abi. Ya. Bahkan anak cucu Nabi Ibrahim manggil Ibrahim alaihissalam abina Ibrahim, gitu ya. Memang kakek nggak ada dalam bahasa Arab ya, ada jid ya, nggak jiddina ya, nggak jiddana. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang saya mau sampaikan adalah kembali faktanya kita mengupas sejarah. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akidahnya akhlak dan akhlak dipegang. Nah ini yang mesti kita ikutin sama anak-anak kita. Akidah, akhlak. Akidah dan akhlak pasti gandeng. Lepas salah satu di antaranya, maka yang satu juga lepas. Sebagaimana iman dan malu itu gandeng. Ini catat nih Pak Ibu sekalian, iman dan rasa malu gandeng. Salah satunya lepas, maka lepas imannya. Maka jangan heran kalau ada orang salah tapi nggak tahu malu. Ada salah nggak malu. Kalau yang saya maksud dan Bapak mungkin menangkap maksudnya, nggak malu menjatuhkan hukuman yang salah kepada orang yang nggak layak, nggak malu. Nggak malu tuh hakim memutuskan, nggak malu. Nggak malu menjatuhkan hukuman
Kepada orang yang berkata saya sehat 4 tahun misalnya, ada nggak yang begitu? Ngomong saya sehat, nggak malu, mestinya ada rasa malu gitu loh. Pantas nggak nih gitu? TAP MPR nomor 6 tahun 2001 ada etika berbangsa dan bernegara. Jadi bukan cuma berkata-kata dalam pasal, itu masih berlaku dan sampai sekarang nggak dipakai. Apa lupa semuanya? TAP MPR nomor 6 tahun 2001 dalam memutuskan itu ada rasa, ada etika. Pantas nggak? Ada. Ya, buka lagi deh tuh ya. Ya, namanya juga mahasiswa Fakultas Hukum. Ya. Hadirin Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi akidah dan akhlak salah satu lepas, salah satunya lepas. Orang yang nggak berakhlak, lihat ujung matinya, lihat kayak apa. Dan bagaimana akidahnya. Orang yang nggak berakhlak, dia mampu nyumpain saudaranya, dia mampu mengkafirkan saudaranya, bukan didoain. Dia mampu menuding saudaranya dengan fitnah. Kenapa? Akhlak. Akhlaknya hilang. Nanti lihat endingnya kayak apa ini orang. Dia akan terperosok dengan akidah yang salah. Akidah, akhlak. Lepas salah satu, lepas. Iman dan malu. Salah satu lepas, lepas. Orang kalau nggak malu dalam melakukan maksiat, lihat sebentar lagi imannya copot. Orang nggak malu dalam melakukan kesalahan, dia bangga dengan kesalahan, lihat sebentar lagi nasibnya. Ma'asyiral muslimin, balik lagi kita going back to super basic, kembali ke hal yang dasar. Itu sebabnya orang mukmin yang paling sempurna imannya yang mana? Yang banyak-banyakan sujud? Enggak. Orang mukmin yang paling sempurna imannya yang paling banyak sedekah? Enggak. Orang kaya menang. Orang mukmin yang paling sempurna imannya yang paling banyak umrohnya? Enggak. Orang yang tinggal di Saudi menang. Orang mukmin yang paling sempurna imannya yang paling sering berangkat haji, yang punya KBIH menang. Dia lagi berangkat. Makanya Rasulullah SAW sampaikan, orang mukmin yang paling sempurna imannya, pemimpin yang adil. Enggak juga, ini cuma berapa orang jadi pemimpin, yang lainnya walaupun kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Maka kata Nabi, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Orang mukmin yang paling sempurna imannya yang paling baik akhlaknya. Ini yang mahal. Ini yang mahal. Maka ketika memimpin, berakhlaklah seperti pemimpin. Menjadi rakyat, berakhlaklah seperti rakyat. Kalem, adem, Pak. Insya Allah yang demikian yang dibutuhkan. Maka kalau melihat Rasulullah SAW perjalanannya, sholat, akidahnya, akhlaknya dijaga, maka itu yang mesti kita jaga sekarang. Ajarin anak-anak kita lagi. Sosial media menjadi barometer tentang berakhlak atau tidak seseorang. Lihatlah fitnah yang setiap hari beredar. Lihatlah ngata-ngatain yang setiap hari beredar. Lihat coba. Tiap hari makin nggak ada akhlaknya di dalam sosial media. Fitnah, nyari-nyari, itu kan ngorek-ngorek ya akhi, ya Allah. Andai kata saudara punya salah, buru-buru tutupin, bukan diumbar. Andai kata saudaramu nih keliru, buru-buru tutupin, bukan disimpan di screenshot, tar lo. Apa ini saudara? Kebayang nggak tuh? Maka mari deh kita berakhlak lagi Bapak Ibu sekalian. Ya, sampaikan ini kepada anak-anak, sabar luaskan ini kalau kita mau selamat dalam berbangsa dan bernegara, kalau kita mau selamat dalam beragama dan bertauhid, maka baliklah seperti itu. Setelah pagi-pagi Senin pagi kita diajarkan akidah akhlak, berikutnya apa? Saya sampai buka contekan nih, contekan mata pelajaran madrasah. Beneran. Toharoh, bersuci, betul apa tidak? Kita diajarin gimana cara-cara wudhu. Kita diajarin tuh gimana cara-cara wudhu. Bulughul Maram, kitab yang sering dan sangat populer. Coba buka bab satunya apa? Air, ya kan? Ngaji air aja setahun gitu kan? Ngaji air doang setahun. Ini masya Allah
tobat langsung membid'ahkan dan mengkafirkan. Cebok dulu, saya bilang begitu akhirnya ya. Cebok dulu. Kita dulu ngaji setahun air suci mensucikan kayak bagaimana gitu kan. Air apa yang mesti di ini, air kalau umpamanya kena najis seperti apa, berapa ukuran airnya, bagaimana tuh dua kulahnya, bagaimana perubahan warnanya, perubahan kita terus kita belajar. Di situ kita belajar luar biasa ilmunya tentang apa? Tentang kalau udah kena najis bisa kepake nggak? Nggak kepake. Makanan yang kita makan nih, salah satu dari senampan yang kita makan ada barang haram masuk, kepake nggak semua makanan? Nggak kepake. Allahu Akbar. Dari kecil tuh dididik seperti itu, balik deh gitu loh. Wahai para pejabat yang kaya-kaya, ngaji lagi deh, ngaji Bulughul Maram deh. Air seember, kejatuhan tai cicak, kepake nggak tuh? Kejatuhan tai kucing apalagi? Nggak bisa dipakai. Yang lain kan bisa, nggak bisa pak, nggak bisa. Udah berubahan warnanya, rasanya, udah nggak bisa dipakai. Mau sekolem kayak kalau berubah rasanya, berubah warnanya, berubah aromanya. Bab toharohnya bilang apaan? Itu najis, itu air udah. Buang. Dari sini kita belajar. Ketika dipakai nggak bisa pak, nggak bisa dipakai wudhu, nggak bisa. Kan sama, nggak bisa pak. Oke pakai sabun, nggak bisa. Bukan itu, bukan main wangi-wangi, bukan. Airnya yang dipakai. Berapa banyak ini kita bilangin orang nggak pernah mau ngerti, jangan begini, enggak bener, bagaimana tuh? Gara-gara apaan? Kalau saya ngelihatnya karena kita selalu masuknya ke sejarah, masuknya ke proses, ini orang nggak bisa diingetin karena kemasukan barang haram di perutnya. Jadi nggak bisa lagi pak. Maka betul apa yang Rasulullah SAW sampaikan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah. Kok Allah begitu? Nah, masuk ke tauhid. Kok khatamallahu ala qulubihim? Kok Allah mengunci mati hatinya? Wa ala absarihim, matanya. Ada penutup ya. Khatamallahu qulubihim wa ala sam'ihim, pendengarannya juga. Ghisyawah, ada penutup. Dan walahum, dan bagi mereka azab yang pedih juga. Kok kenapa? Jangan salahin Allah pak. Ayat sebelumnya apaan? Innal ladzina kafaru sawaun alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum. Sama saja bagi mereka kau beri peringatan atau enggak diberi peringatan, mereka tetap begitu. Nah, andai kata kita diingetin begitu, enggak diingetin begitu, maka kita punya bibit kekafiran, dan bibit kekafiran itu menyebabkan terkunci matilah hati kita. Bukan saya ngutip orang yang bukan muslim, bukan, tapi kata-katanya bagus juga. Karena kalau bagus mesti kita ambil. Sayyidina Ali radhiyallahu an karramallahu wajhahu yang berkata, unzur ma qala wa la tanzur man qala. Lihatlah apa yang orang katakan, jangan kau lihat siapa yang bilang. Bruce Lee, watau. Bruce Lee itu mengeluarkan satu kata-kata yang bagus banget. Kata dia begini, bukan keyakinan yang mendatangkan kekuatan, tapi kekuatan yang mendatangkan keyakinan. Saya nggak takut kepada orang yang punya 1000 macam tendangan, tapi yang saya takut orang yang punya satu tendangan dengan 1000 kali latihan. Itu kata-kata yang sangat keren. Ya, kata-kata dia pertama, bukan kekuatan yang mendatangkan keyakinan. Bukan keyakinan yang mendatangkan kekuatan, tapi kekuatan itu mendatangkan keyakinan. Maknanya apaan? Kita kuat dulu pak, maka timbul yakin. Kalau kita main yakin, bisa nggak lo? Bisa nggak? Begitu ketemu masalah, kayak orang mau berantem, berani nggak lo? Berani. Main menang berani doang, berani. Begitu ngelawan,
Ya gue sih sabar. Jadi kuat dulu maka timbul hal yang yakin. Begitu katanya. Maka untuk mendatangkan keyakinan, wa'bud rabbaka dulu. Makanya saya bilang ini cocok dengan Quran ini kata-kata, makanya kita pakai. Wa'bud rabbaka dulu gitu loh. Membayang dulu yang benar. Begitu sembayang yang benar kan wudu yang benar, makan yang benar kan. Hatta ya'tiyakal yakin. Sampai datang kepada kamu al yakin, keyakinan. Walaupun dalam kitab tafsir kita buka bihazal makna ini al maut, katanya kematian. Jadi latihan akan mendatangkan keyakinan. Menyembah Allah, salat, zakat, beribadah kepada Allah akan mendatangkan keyakinan. Jadi bukan asal yakin. Maka kita perhatikan orang-orang yang salatnya nggak beres karena makannya nggak beres, dia nggak bakal yakin. Karena nggak bakal yakin, dibilangin sama nggak dibilangin sama aja. Karena itulah khatamallahu ala qulubihim. Di situ Pak jadinya. Maka saya perhatikan dalam acara debat, saya juga ikut sering tampil. Saya perhatiin ini orang kok bilangin kok nggak paham ya. Akhirnya nggak emosi, ya wajar. Kok Ustaz Hekel bisa sabar kata orang-orang. Kalau nggak saya duduk saya blokin kopi. Ya biar, ya. Emang begitu dibilang apa? Maka dengan keilmuan yang cukup kita nggak emosi. Oh ya wajar. Ya begitulah. Khatamallahu ala qulubihim. Ini kita udah ingetin nih Pak, Bu. Ini saya ingetin ya. Enggak. Lucu saya bilang. Ini kita ingetin nih. Mas, ini begini. Oh enggak. Oh ya udah. Paham kita. Maka dia selagi-lagi Pak, kembalilah ke super basic. Tanya hati nuranimu. Saya udah tanya, ya memang udah khatam Allah. Karena itu buka lagi contekan mata pelajaran madrasah. Setelah biasanya kita diajarin akidah akhlak, toharoh, lalu diajarin sholat dan puasa, baru kita ngaji. Baru kita belajar ngaji. Ya, walaupun di hari berikutnya kita suka belajar bahasa Arab sama alif ba ta sa jim ha kenal huruf hijaiyah. Lalu kemudian tarikh, belajar sejarah, tapi lihat di situ ada ngaji. Maka lihat begitu kita bisa ngaji, habis juz amma, dulu kan nggak ada ikro ya, ya. Ikro begitu bisa baca ikro 6 langsung Al-Fatihah sama Al-Baqarah begitu ya. Kalau orang dulu kan enggak. Kalau orang dulu alif ba ta sa jim lalu a ba ta sa ja ha kha baru a i u ba bi bu gitu. Baru an in un ban bin bun gitu. Baru ana auna una aina anun gitu kan. Masih ingat enggak? Masih. Berarti umurnya di atas gocap. Ya kan, anakum, ainakum, inakum, unakum, anakum, aunakum, unakum. Ya, Ustaz masih hafal aja. Nah, gue masih ngajar. Saya masih ngajar juz ame di rumah. Ya. Lalu kemudian terus akhirnya kita bisa baru masuk Fatihah, baru masuk An-Nas, begitu nggak? Yang ringan, Qul a'udzu birabbin nas gitu. Baru Qul bil falaq, baru Qul huwallah, baru Tabat. Lihat urutannya. Oh, kita disuruh nggak boleh ada prasangka, harus bersih hati dari was-was. Terus, oh kita mesti berlindung pada Allah terus. Siapa itu? Al-Ikhlas. Terus, oh Allah yang satu luar biasa. Terus tabat yada, langsung disuruh belajar sejarah. Ya kan? Tabat yada abi lahabi watab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Tuh Abu Lahab tuh dulu. Nah, kita cerita tuh. Ini lihat urutannya, ikutin aja deh kalau mau selamat beneran. Habis yakin kepada Allah dengan berlindung kepada Allah, Al-Nas, Al-Falaq, kemudian kita belajar tabat. Lalu kemudian keyakinan idza jaa nasrullahi wal fath. Kalau datang pertolongan Allah gitu loh. Lalu kemudian kita belajar inna a'tainakal kautsar, korban. Lalu ujungnya apa? Cinta dan sayang kepada zuriyah Nabi Muhammad. Dalam inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal
abtar. Ini mesti diajarin guru-guru balik lagi mestinya. Allah telah memberikan nikmat yang besar. Yuk kita sholat, kita berkorban, zakat. Dan orang-orang yang membenci Nabi Muhammad putus keturunannya. Diterlasin ayatnya, sebabun nuzulnya, yaitu ketika anak Nabi Muhammad yang terakhir laki-laki yang namanya Ibrahim meninggal di umur 2 tahun. Orang kafir Quraisy syukurin Nabi Muhammad nggak punya anak laki, syukurin kata kafir Quraisy. Turun tuh inna a'tainakal kausar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Dia yang putus ntar nggak punya anak laki, mati keturunannya. Hatta punya anak laki mati juga. Tapi Rasulullah terus dengan daripada Fatimah Zahra yang menikah dengan Sayyidina Ali dan kemudian punya anak Hasan dan kemudian punya anak Husain, darinya kemudian Ali Zainal Abidin, darinya kemudian terus sampai sekarang kita menyaksikan cucu-cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pak, dia juga nggak mau begitu dan dia nggak tahu begitu, tapi Allah Subhanahu Wa Taala yang punya aturan dan punya urusan. Kita lihat ada Al-Attas, zuriyah Rasulullah. Kita lihat ada Al-Haddad, zuriyah Rasulullah. Kita lihat Syihab, zuriyah Rasulullah. Dan nggak boleh dia orangnya begini nggak bisa Pak, nggak bisa. Dia kita hormatin, dia kita muliain. Ulama juga ya ulama juga, udah ulama habaib, lebih lagi gitu kan. Walaupun bukan jaminan, iya tetapi kita hormatin. Bukan begini memperlakukan cucu Rasulullah ini, bukan. Apalagi ada orang yang ngorek-ngorek aibnya, disebarluaskan aibnya. Begini caranya, lihat ntar ketemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di akhirat apa yang terjadi. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diludahin nggak marah Pak, diludahin nggak marah. Agamanya diganggu, keluarganya la haula wala quwata illa billah. Saya suka nggak kuat cerita kalau berhubungan dengan keluarga Nabi Muhammad SAW. Ketika anaknya dicerai, suaminya itu kurang ajar banget, menceraikan anak Rasulullah SAW. Gaya, ya, itu anak daripada Abu Jahal. Itu Nabi didoain sama Rasulullah, dikutuk oleh Rasulullah, semoga kau tercabik-cabik oleh binatang buas. Dan keluar dari rumahnya lagi berjalan diterkam dan hancur badannya. Lihat. Jangan coba-coba. Sampai Sayyidina Ali dipesan sama Rasulullah. Ini Sayyidina Ali sepupu dekat dari masih umur 5 tahun sama Rasulullah. Kemudian mempersunting Fatimah anak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Nabi? Fatimah darah dagingku. Mengecewakannya sama dengan mengecewakan aku. Sallu ala Nabi Muhammad. Itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan macam-macam gitu loh. Orang-orang yang membuat cucu-cucu Rasulullah bersedih. Jangan macam-macam Pak. Orang-orang yang membuat cucu-cucu Rasulullah menderita. Jangan macam-macam, coba lihat. Orang-orang yang membuat anak cucu Rasulullah ini berduka. Fatimah itu dibilang begitu, Sayyidina Ali itu dituding begitu. Fatimah itu darah dagingku kata Nabi. Mengecewakannya sama dengan mengecewakan aku kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ketika anak Rasulullah yang lain diceraikan dengan cara yang dihinakan, itu didoain sama Nabi dengan cara yang begitu. Coba lihat. Demi Allah yang memegang jiwa kita, Rasulullah itu kenali siapa umatnya, siapa bukan tadi hari kiamat. Semua orang itu akan bergantung pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua orang Pak, dari semua zaman, sampai umatnya Nabi Ibrahim, sampai umatnya Nabi Musa, sampai umatnya Nabi Isa, demi Allah yang memegang jiwa ini pasti bergantung pada Nabi Muhammad pada akhir zaman nanti. Karena dalam hadis diceritakan semua umat itu berkumpul, mereka datang ke Nabi Allah Ibrahim alaihissalatu wassalam.
Ketika datang ke Nabi Allah Ibrahim, mereka bilang, "Ya Ibrahim, engkau adalah Khalilullah. Bagaimana nasib kami ini?" Itu orang berkumpul semua. Di alam barzah itu pada teriak seperti itu. Maka apa kata Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam? "Nafsi, nafsi, diriku, diriku," kata Nabi Ibrahim. "Aku di dunia pernah berdusta," kata Nabi Ibrahim. "Gak bisa aku memberikan syafaat kepada kalian. Pergilah kalian." Itu umat itu dibilang begitu sama Nabi Allah Ibrahim. "Pergilah kalian kepada Musa, dia kalamullah, mintalah syafaat kepadanya." Semua manusia yang gelisah ini lari kepada Nabi Musa alaihissalatu wassalam. "Wahai Nabi Musa," katanya, "bagaimana nasib kami ini? Tolonglah kami." Apa kata Nabi Musa? "Nafsi, nafsi, diriku, diriku. Hari ini Tuhanku marah yang belum pernah marah seperti hari ini. Dan aku pernah membunuh manusia," kata Nabi Musa. "Larilah kalian kepada Isa, dialah ruhullah," katanya. Dari Khalilullah ke kalamullah Nabi Musa. Kepada Nabi Isa. Mereka semua lari kepada Nabi Isa alaihissalatu wassalam. "Ya wahai Isa, engkau adalah ruhullah." Orang yang ditiupkan ruh ke dalam rahim suci Maryam, Bunda Maria. Ya. "Nafsi, nafsi," kata Nabi Allah Isa, "diriku, diriku. Umatku menuhankan aku dan hari ini Tuhanku marah yang belum pernah seperti hari ini," kata Nabi Allah Isa alaihissalatu wassalam. Larilah kalian kepada kekasih Allah, kepada Nabi Allah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, khatamul anbiya wal mursalin. "Ya man arsalakallahu rahmatan lil alamin." Larilah kalian kepada beliau gitu. Maka semua umat itu yang hidup, yang yang di alam barzah itu, yang sejak hidup di zaman Nabi Adam sampai dengan manusia yang terakhir wafat, semuanya lari ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk dengan perantaraan, dengan izin Allah meminta syafaat kepada Nabi Muhammad aja. Dengan anak cucu Rasulullah yang dihinakan, coba saudara. Jawab coba. Kasih saya alasan gitu loh. Bahkan sebaris doa pun tidak gitu loh. Bahkan nyukurin gitu loh. Syukur coba lihat. Dan orang ini nanti ketemu Rasulullah, Allah bilang apa dengan ini orang gitu loh. Dan bagaimana orang yang menjadi penyebab berdukanya cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka lah pengadu, pemfitnah, penyebar luas. Ini dia ini. Pelapor. Jangan Pak, hati-hati kita hidup di dunia ini. Hanya mementingkan jabatan, harta, kedudukan, kenyamanan. Lalu kita nggak bela cucu Rasulullah. Lalu kita nggak bela ini anak cucunya Rasulullah. Hati-hati Pak. Hadis yang saya bacakan tadi sahih, Bukhari wa Muslim dan ghairuh dan lainnya. Jadi yakin kita dengan hadis itu. Semua berkumpul dan meminta syafaat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah sujud kepada Allah ketika semua manusia itu minta seperti itu. "Ya Rasulullah, tolonglah mintakan kepada Allah apa ini yang mesti terjadi, bagaimana mesti terjadi." Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah cuma sujud kepada Allah. Sujud doang, enggak ngomong, enggak apa. Sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala terdengar untuk "Ya Muhammad, ya Rasul, irfa' ra'saka, angkat kepalamu, ud'uni, mintalah, astajib lakum, niscaya aku akan penuhi." Apa Rasulullah cuma angkat tangan, "Ya Rasulullah, ummati, ummati." Coba itu coba. "Ya Allah, umatku, umatku." Maka Allah menyegerakan atas asbab doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan asbab itu Allah Subhanahu wa taala memanggil malaikat Israfil dan memerintahkan malaikat Israfil untuk meniup serulingnya, meniup sangkakalanya, dan kiamatlah dunia. Dan terjadilah yaumul hisab, terjadilah as-sa'ah, terjadilah atas asbab perdoanya Nabi untuk disegerakan, karena umat pada menderita ini, luntang lantung di alam barzahnya. Coba
Betapa cintanya Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi betapa dahsyatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang seolah-olah kiamat menunggu restunya. Dan akhirnya setelah Allah hancurkan semesta ini, kemudian semua orang tuh bakal sibuk. Ya, al-yauma la yanfa'ul mal wal banun. Hari di mana enggak ada lagi berguna harta dan anak, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali yang datang kepada Allah dengan hati yang lurus, hati yang selamat, hati yang sejuk, hati yang indah gitu loh. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi orang yang paling sibuk. Orang di mana lari daripada anaknya, anak lari daripada ibunya, ibu lari daripada suaminya, suami lari daripada istrinya, istrinya lari daripada keluarganya, lari semua dalam keadaan tidak berbaju sedikit pun, dalam keadaan telanjang dan takut. Dia nggak bisa kemana. Coba bayangin, suami bisa bantu, demi Allah tidak. Anak bisa bantu, tidak. Istri bisa bantu, suami bisa bantu, ayah, anak, cucu, tidak. Semuanya dalam kondisi yang begitu. Jangankan manusia, Nabi Ibrahim saja, nafsi diriku. Nabi Ibrahim, Nabi Musa, nafsi diriku. Hari ini Tuhanku marah yang belum pernah marah seperti hari ini. Hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengumpulkan. Setiap dia melihat umatnya, sini kumpul, dikumpulkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kumpul. Seolah-olah kita mendapatkan air, dan bukan seolah-olah, betul. Rasulullah membawa ke telaga Kautsar di mana ada gayung sebanyak umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kita tanya, yang kita ketuk hati orang ini, gimana orang yang menyakiti anak cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kira-kira dapat gayung apa tidak gitu loh? Kira-kira dapat payung untuk berlindung apa tidak? Kira-kira dikenali enggak sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kira-kira dipeluk enggak sama Rasulullah? Kira-kira kita diizinkan enggak cium tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Coba pikirin itu. Ya Rabb, ini merupakan himbauan buat kita. Jangan Pak, jangan enggak ada tindakan. Maksudnya tindakan apa Ustaz? Kontribusi. Kalau kita enggak berani, minimal doa gitu loh, atau minimal nggak setuju gitu loh, atau minimal bersolawat kepada Nabi dan mendoakan semua anak cucunya sampai anak cucu yang terakhir gitu loh. Itu minimal Pak, bukan nyukur-nyukurin Pak, syukur-syukur, bukan begitu cara memperlakukan anak cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kiranya udah dekat waktu syuruk. Mohon maaf saya terlarut dalam pembahasan itu. Seharusnya kita ngaji lagi dari zaman dulu masih kecil. Setelah kita akidah akhlak, menghormati semua orang, mau orang ini Islam kayak Kristen kayak Hindu kayak Buddha kayak Protestan kayak Konghucu kayak, masih kecil kita diajarin. Boleh nggak kita kata-katain? Nggak boleh. Surat apa itu? Al-An'am 108. Nggak boleh. Boleh nggak kita ngata-ngatain salib? Nggak boleh. Haram Pak. Boleh nggak kita ngata-ngatain misalnya orang mereka menyebut Tuhan Yesus gitu, kita ngata-ngatain? Nggak boleh. Kan dulu sampai kebablasan sih. Kalau saya masih kecil ikut nyanyi, memang kebablasan. Ya, kebablasan. Dulu masih kecil kan kita ikut-ikutan. Ya kebablasan ya. Tapi ya tetap aja nggak boleh Pak. Nggak boleh ikut campur, nggak boleh ganggu, nggak boleh ganggu orang yang mau ke gereja, tapi nggak usah juga masuk gereja, begitu kan? Dia ajarin akhlak kita, nggak boleh hina-hina orang, nggak boleh hina-hina. Dan kita nggak ada sekat zaman itu, nggak ada sekat, nggak ada perbatasan gitu loh. Kita main sama saudara-saudara, sama teman-teman kita yang Kristen, sama yang Cina, sama yang Konghucu, sama yang Buddha. Kita main rame-rame masih kecil. Kenapa? Karena kita ditanamin seperti itu, belajar tentang keanekaragaman. Emang mesti kudu akidah, akhlak. Kemudian setelah itu kita ngajinya dari tadi, ulangin, mohon maaf ya. Inna atau ina ketemu tuh menghormati keluarga Nabi ya, tafsirnya ke situ. Lalu kemudian kita belajar ara'aital lazi yukazibu biddin. Kita belajar tentang saling menghormati, terutama anak yatim, belajar. Lalu kemudian setelah kita belajar ara'aital,
Kita belajar ila fi Quraisyin ila fihim rihlat. Kemudian kita belajar alam taro, sejarah lagi tentang Abraha. Lalu wailul. Ini penting banget wailul. Celaka mengumpat. Wailul likulli humadzatil lumadzah. Celaka orang yang ngumpet, bukan ngumpet main ngumpet, mengumpat, menyumpah serapah, memaki. Kalau kita sekarang bilang nyinyir, ya, Ustaz suka nyinyir. Nyinyir itu kritik itu sistem. Kalau ngatain itu personal, orang. Yang diharamkan itu orang, Pak. Kalau yang sistem itu sunnah, malah cenderung wajib gitu loh. Kullukum man ra'a minkum munkaran falyughayyir biadi bukan ente, biadi itu bapak-bapak polisi, biadi itu bapak-bapak TNI. Ya, karena mereka diizinkan oleh negara untuk melakukan tindakan, bukan antum. Ada orang judi, kita hancurin yuk, nggak bisa. Kita gerebek yuk, nggak bisa. Kita punya aturan negara kita. Aturannya apa? Lapor ke polisi, lapor ke aparat setempat, itu aturannya. Karena kita nggak mampu, fa'ilam yastati, kalau nggak mampu maka kita bilisan gitu loh. Nah itu dia, itu ekspresif, kita kritik bukan fisik. Kalau fisik haram, jangan ngatain body, jangan ngatain wajah, jangan ngatain muka, jangan ngatain macam-macam lah, nggak boleh. Tapi kalau sistem boleh, bedain dong ya. Jadi wailul likulli humadzatil lumadzah alladzi jama'a malahu 'addadah. Nah ini nih, yahsabu anna malahu akhladah. Itu dia. Ada orang habis mencela, habis menghina, ngitung-ngitung duit. Kok ada ya zaman dulu perilaku buzzer ya. Habis nyela, habis maki dapat duit gitu. Ada tuh wailul ayatnya. Bayangin coba. Bayangin Pak, betapa indahnya negeri ini kalau kita belajar going back to the super basic, gitu loh maksud saya. Ya. Betapa indahnya, betapa hebatnya, betapa kuatnya lagi bangsa kita kalau kita kembali ke super basic. Apa itu? Yang tadi akidah akhlak dulu, lalu kemudian dari sini. Ya. Lalu kemudian habis wailul likulli humadzatil lumadzah, kita belajar wal asri, demi masa. Jangan ragu, ente rugi kalau ente gak memberi nasihat, gitu kan? Atau saling menasehati, ente bakal rugi. Lalu habis itu kita ngaji alhaakumut takasur, jangan nimbun-nimbun harta dong, harus berbagi dong, gitu kan? Selesai itu udah. Ingat nggak kita ngaji dibimbingnya cuma sampai situ, alhaakumut takasur. Udah benar semua. Yang udah alhaqumut ngajarin alif ba ta, betul atau tidak? Gitu kan? Habis alhaqumut kita dilepas sama guru kita. Saya ngaji sama Ustadz Mukti pertama kali. Alif ba ta sa jim ha ho. Dia pindah kemudian ketemu Ustadz Soleh gitu loh. Ustadz Soleh. Ya di Jambul, Mambaul Ulum. Nah, itu yang udah bisa alhaqumut ngajarin adik-adiknya yang alif ba ta. Wah, jadi satu persatu peripat, enak banget zaman dulu. Coba zaman sekarang, zaman yang apa ya? Yang sekarang nih anak-anak kita balik seperti itu. Betapa indahnya. Indahnya luar biasa kalau kita bisa seperti itu. Saling menghargai iya, saling menghormati iya, saling dukung iya, saling support iya, maka itulah dasar semurid akhlak. Setelah itu kita ngaji Quran. Gitu kan? Nah, kita diwajibin sendiri baca lagi terus ya. Wal adiyat izazul lam yakunil, terus sampai amma yatasalun. Kemudian kita ngaji, baru itu mulai. Apa ayat pertama yang kita baca? Alif lam mim. Kemudian apa coba? Ini penting sebagai penutup. Setelah kita semua tuh kita kerjain semua, sholatnya, toharohnya semua. Ayat pertama yang kita baca setelah alif lam mim. Zalikal kitabu la raiba fi hudalil muttaqin. La raiba fi, itu dia garis bawahnya. Tidak ada keraguan sedikit pun di situ. Balik deh beneran, balik kayak dulu. Pondasi-pondasi yang seperti ini yang mesti kita tanemin sama anak-anak kita. Ya, kolaborasi antara
akhlak, akidah, sejarah. Diaduk, diblend jadi jus, suruh minum anak kita. Jangan anak kita diserahin suruh giling sendiri. Orang-orang zaman dulu udah bikin kue enak. Ini udah syuruk berarti ya, atau penutup sebentar ya. Jangan kita diserahin sana sendiri. Ini jus semua tuh. Yang tadi saya bilangin tuh, yang toharohnya, yang akhlaknya, akidahnya, bersucinya, dalil-dalil yang saya ceritain tadi, cinta Allahnya, cinta Rasul, cinta zuriyah Rasulullah, cinta para habaib, cinta para ulama, cinta para kiai, semua digabung, semua peduli, sedekah, sama anak yatim, bayar semua diblend, jejelin anak kita. Setelah itu baru ajarkan zalikal kitabu la raiba fihi. Enggak ada keraguan sedikit pun, yakin udah. Jadi kekuatan itu mendatangkan keyakinan. Jangan belum apa-apa tahu-tahu zalikal kitabu, jauh. Enggak sunatullah, Pak, enggak ada urutannya. Ibaratnya yang tadi saya bilangin itu awal itu terigu, gula pasir, telur, ketumbar, jinten, kayu manis, dan semuanya. Maka jadilah kue kelen, jadilah kue bantal, jadilah roti, jadilah risol dan sebagainya. Itu udah tinggal dimakan, tinggal enak. Kalau kita selain sama anak-anak kita, terigunya kita kasih, kita nggak wadonin, gula pasirnya kita kasih, nggak adonin, nggak jadi kue. Kalau jadi juga bantet, nggak enak dimakan. Begitulah para alim ulama. Udah bikinin, kita tinggal mangap, maka mangaplah dengan indah. Dia tinggal telan doang. Gitu. Kalau anak kita diserahin ini semua, bisa-bisa nggak jadi itu kue. Hadanallahu wa iyyakum majma'in. Udah masuk waktu syuruk. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala beri kita pemahaman, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala beri kita hidayah, taufik, dan untuk menjalankan ini semua lagi-lagi hajatuna ilaika katsir ya Arab, hajatuna ilaika katsir ya Allah, hajatuna ilaika katsir. Subhanakallah bihamdi, subhanaka bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa natubu ilaih. Nastaghfirullah, nastaghfiruka wa natubu ilaih. Subhanakallah bihamdi, subhanaka bihamdika ya Allah ya Rabb. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.